kalimat dalam Al-Quran. Ya, kalimat. Bentuknya kalimat, ini huruf ya. Kemudian yang disebut mukhaffaf, itu laisa sabab, nggak ada sebab setelahnya. Ya, laisa sabab, nggak ada hukum yang menyertai, nggak ada. Nah, ini yang mukhaffaf itu adalah bisabab, ya, bisabab dengan sebab. Sama ini juga mukhaffaf, mutaqqal, sebabnya apa aja nih mutaqqal nih? Sebabnya ada dua. Yang pertama idgham. Ya, gak rumit lah kalau kita tahu ini nih ya. Idgham atau ikhlas. Nah, atau satu itu. tapi ketiganya ini bisa diringkas, ya. Gunnah, ya. Kalau setelahnya ada gunnah, ya. Alif lam mim ketemu mim kan? Gunnah. Mim, ya kan? Kemudian alif lam ra, mim ketemu ra, ada gunanya nggak? Laisa bigunnah. Ya. Boleh juga kalau kita pengen gapu yang begini nih. Foto dulu, habis ini saya hapus soalnya. Nah, boleh juga begini. Nih, sebelahnya dan kalau mukhaffaf itu ya laisa gunnah. Enggak ada gunnah. Ya, laisa gunnah. Mutaqqal bi gunnah. Ya. Bigun. Nah, ini kan lebih gampang kan? Hafalinnya. Tapi nanti keluar. Kalau mukhaffaf keluar coba. Kalau mukhaffaf itu enggak ada gunanya. Kalau mutaqqal itu ada guna. Nah, kaf ini gini, saya tulis. Saya ejak nih. Kaf. Ya. Ya. Ain. Kaf, ha, ya, ain, nun ketemu, sod. Kalau sod itu dipantun nggak sih? Kaf, ha, iya lah dipantulin. Sod. Iya. Nah, sekarang begini, kenapa disebut dengan mad lazim? Ini aja dulu belum paham kan mad lazim. Padahal udah tartil loh. Dia tartil loh kita. Udah tartil. Lupa lagi. Harusnya kalau menengah zaman saya enak. Nah, gitu maksudnya. Saya jadi banyak ngulang ini. Nanti kan, paling boleh saya hapus ya, kuarir ya. Udah nggak ada sangkut pautnya di sini. Jadi begini nih. Awal sududi lazimun tegarin. Mad itu sebetulnya cuma ada 5. Akwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadudisol fabadalun. Ada 5. 5 mad ini. Ya, jadi begini. Mad itu sebetulnya cuma 1 awalnya. Mad tobini. Ya, kita sebutnya mad tobini. Ini cuma 2 harokat doang sebetulnya nih. Cuma 2 harokat. Mad asli, mad tobini, mad apapun itu sampai mad tobini. Ya.
sebetulnya cuma 2 harokat doang. Karena dia temenan sama hamzah. Dia temenan sama sukun. Ini gara-gara ini. Ya. Ketemu sama hamzah, dia berubah yang awalnya 2 harokat jadi 4 harokat. Siapa aja pelakunya? Yaitu mad jaiz, kemudian mad wajib, dan mad badal. Ini berubah madnya. Loh, kok ada mad badal di sini? Ada imam yang membaca mad badal 246 waros. Maka dia ditaruh di sini mad badal. Kalau kita 2 harokat, waros beda. Mad arid disukun, nih mad arid disukun. Itu jadi di sini yang pertama arid disukun. Ya, arid disukun. Yang kedua mad lazim. Nah, dia habis juga. Ya, itu gara-gara mantop nih, gampang nerjemahinnya. Mad tabi'i bertemu dengan sukun. Kalau sukunnya arid disebut mad arid lisukun. Arid itu artinya baru terjadi karena adanya sebab. Misal wakof, ya, dipaksa jadi baru tuh wakof. Wakofnya kayak orang gali. Awalnya tuh trotoar tuh nggak ada lubang, cuma karena ada proyek PLN trotoarnya jadi lubang. Nah, lubangnya baru kan? Baru karena digali, bukan dari sananya. Tapi kalau lubang buaya emang dari sananya sumur, lubang. Ya. Nah, ini disebut dengan arid karena baru. Muslimuna disukunin nunnya, muslimun. Paham? Jadinya mad arid panjangnya 246. Nah, lagi Ustaz tuh yang baru. Nah, terus nih, kalau mad tabi'i bertemu dengan sukunnya lazim. Lazim itu artinya asli. Sukunnya asli, bukan KW-KW. Ya, asli dia. Maka panjangnya 6 harokat. Kita ituin satu-satu nih ya. Contoh yang pada 8 harfi nih. Kaf sukun enggak? Kaknya mad tabi'i bukan tuh? Ya. Ketemu dengan huruf fa sukun. Sukunnya asli dari sononya ke kono. Asli. Ya, maka 6 harokat. Kaf. Ha nih. Setelahnya ada hurufnya sukun enggak? Enggak ada. Mad doang. Jadi mad tabi'i harfi. Ya juga sama ain. Nun sukun. Awalnya harfulin. Ain. Setelahnya ada huruf nun yang sukun. Maka jadi mad lazim. Berapa harokat panjangnya? Nah, setelah nun sukun ada huruf sod. Ditahan dulu kan? Berat kan dibacanya? Maka disebut mutaqal. Jadi mad lazim harfi mutaqal. Nah, sod. Sodnya mad tabi'i. Setelahnya ada huruf dal yang sukun. Jadi mad lazim. Mad lazim harfi mukhaffaf. Paham kan ya? Sekarang ada nggak mad lazim kalimi mukhaffaf? Ada, cuma satu. Ada Satu doang. cuma itu. Anak ya, surah Yusuf. Ya, yang 11 kalau nggak salah. Sisanya mad lazim mutaqal di dalam Al-Qur'an itu walam dolin. Dol mana sukunnya? Dolin mana sukunnya? Ayo. Tasdid. Nah, lam yang arti tasdid apa? Ada 2 huruf yang sama diidghamkan. Ya, yang pertama hurufnya lam, yang kedua hurufnya lam. Lam ketemu lam jadi mad lazim, mad lazim. Jadi idgham utama silai. Artinya apa? Huruf yang pertamanya sukun asli.
Makanya do ketemu lam sukun jadi don. Dimanapun kita menemukan itu pasti. Ya. Tapi biasanya ini bisa juga dilihatnya dari tasdid ya, Bos. Nah, itu dia saya luruskan ya. Biasanya Kita harus tahu dulu tasdid itu definisinya apa. sukun dua. Ya, tasdid itu yang pertama kan udah terjelasin. Huruf dong. Tasdid itu tanda baca adanya dua huruf yang sama, satu berharokat, satu sukun, satu berharokat. Yang kedua, tasdid itu berlaku apabila di situ ada hukum yang namanya idgham. Mau idghamnya bila gunnah, mau idghamnya bigunnah, mau mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisai, mutabaidain, itu namanya ada idgham di situ. Ya kalau ada itu Hah? banyak namanya semuanya. Idgham itu ada di 10, ada 11. Ini digunakan dalam bilang. Ya, mau saya sebutin idgham. Masya Allah. Belum dibahas idgham ya? Lupa. Saya bahas, saya ucapin aja ya. Ini yang pertama itu idgham kabir. Idgham kabir itu mengidghamkan dua huruf yang sama. Dua huruf yang berharokat. Kita baca nggak baca? La ta'manuna itu dibaca idgham kabir. La ta'manuna disertai dengan isma. Kabir. Yang kedua idgham shogir. Kayak idgham shogir itu mengidghamkan dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, idgham biguna bila guna yang kita pelajari itu namanya idgham shogir. Baru dua tuh. Kemudian idgham kamil. Idgham kamil itu idgham memasukkan secara sempurna. Contohnya apa? Nun ketemu lam. Milla. Nunnya hilang, tinggal lamnya doang. Ya, kenapa tinggal lamnya doang? Karena nunnya masuknya secara sempurna. Kayak ini air. Ya, ini air nih. Ya, masuk ke mulut saya. Kelihatan nggak? Enggak. Nah, itu disebut dengan idgham kamil ya. Kalau ini kopi. Nah, kan minum lagi nih, contohin saya. Ini namanya sendok. Ini masuk nih tuh. Masuk nggak? Masuk. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sendoknya masih kelihatan nggak? Kelihatan. Masih kelihatan. Itu namanya nafis. Contohnya apa? Idgham biguna. Nun ketemu ya, aku. Nunnya hilang nggak? Enggak. Ninggalin sifatnya, yaitu guna. Ya, aku. Nun ketemu waw, miu. Nah, itu namanya idgham nafis. Idgham biguna, idgham nafis itu baru patu. Ya, idgham kabir, idgham shogir, idgham kamil, idgham nafis. Nah, sekarang idgham biguna, idgham bila guna. 7. Gampang lah itu idgham biguna bila guna udah tahu ya. Terus idgham mutamasil. Apa itu? Mengidghamkan dua huruf yang sama. Ya kan? Nah, terus mutajanis mengidghamkan dua huruf yang sejenis. Kemudian mengidghamkan dua huruf yang berdekatan, baik makhraj ataupun sifatnya. Udah 10 ya. Yang ke-11 idgham mutabak, mengidghamkan dua huruf yang berjauhan antara sifat dan makhrajnya. Contohnya apa? Nun ketemu dengan nun ketemu wawu. Nun ketemu wawu. Nun makhrajnya di mana? Lisan. Ya, wawu jauh nggak? Sifatnya nun sama wawu jauh nggak? Jauh. Ya, jadi miu. Nun sama ya. Ya adanya di mana? Rongga
rongga mulut, sama kayak wau. Ya, artinya apa? Itu udah ada 11. Satu lagi saya tambahin kalau mau. Ya, irgom syamsi. Ya, ya, ada 12 tuh. Mau lagi ditambahin kalau diteliti mungkin. Itu irgom dong. Buyang ya? Buyang ya? Kita bahas semuanya. Ada yang penting belajar bacanya yang benar itu benar ya, tapi kita perlu mengupgrade karena suatu saat ya kita kan nggak tahu takdir kita kayak gimana, tapi kalau suatu saat kita tiba-tiba tinggal di kampung, tiba-tiba dimutasi kan bisa jadi ya, kena gusuran ya, pindah ke IKN, ya kan, misal kita nggak tiba-tiba di sana nggak ada guru ngaji, kita harus ngajar kan, mau nggak mau kan, nggak mungkin kan kita kalau ngajar nggak ada ilmu, kita main ngajar-ngajar aja, misalkan ya, pasti kita mikir walaupun kita nggak punya ilmu. Nah, karena kita pernah belajar, setidaknya pasti kita pernah kita kebet tuh, terus tiba-tiba ketika kita kebet tuh catatan kita buka catatan, kita baru ingat, oh jadi maksudnya begini. Itu yang saya alami. Dulu saya mondok 6 tahun ya, tajwid, belajar tajwid, saya bilang belajar tajwid begini aja ya, nggak ada menarik-menariknya. Kenapa? Karena gurunya dari awal ngajarnya itu ketemu ya lagi, ketemu lagi, nggak dipelajarinya lain ya, jenuh akhirnya. Tapi saya karena pengen dapat berkah ilmunya, saya ngajar. Ketika masuk di kampus ternyata diajarin lagi tingkat lanjut, pelajari kitab-kitab yang tinggi, masalah ilmu tajwid, ada Qaulus Syadid, ada Irsyadatul Jaliyah, ada yang lain-lain ya, dipelajari lagi, luas, makin tertarik, dipelajari sampai saya ngadain riset sendiri. Salah satunya itu Ilyo, tata cara membaca dengan lancar, 4 jam bisa baca Quran, bisa saya. Ya. Itu memang ada ya. Iya, tinggal anak-anak kita ajarin. Ayo nak, nun ketemu huruf hamzah, ain, ha, wain, kha, jangan ditahan. Ditambah lagi lam, ro, jangan ditahan. Sisanya gimana Ustaz? Ditahan. Kalau ada huruf mim ketemu ba, tahan. Mim ketemu mim, tahan. Kalau mim ketemu huruf yang lain, jangan ditahan. Begitu. Diapalin matang. 30 menit aja ngapalin itu dong dia matang. Ayo kita praktek baca. Udah pada tahu bacanya, walaupun masih terbata-bata, tapi jadi bisa baca Quran kan? Yang awalnya itu nggak lulus. Itu namanya metode. Ya, jadi seseorang kalau sudah belajar terus menerus, yang pertama orang tersebut tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menghasilkan produk, ya, walaupun dia tidak merencanakan itu, dia bisa menghasilkan produk. Yang pertama produknya fiksi, ya. Produk fiksi itu apa? Metode, ya. Yang kedua produk yang memang asli, ya, nyata, yaitu buku. Ya, biasanya dia menghasilkan fiksi dulu yang pertama, metode dulu, dia coba dulu buat ngajar nih. Nah, jadi kalau ada guru ngajar itu sebetulnya malpraktek, atau malpraktek ya. Nah, ibu bapak ini semuanya jadi korban praktek saya nih sekarang sebenarnya. Saya mencoba metode apa yang bisa disampaikan, yang mudah diserap oleh rekan-rekan sama teman-teman semuanya di kalangan usia itu. Saya teliti ketika saya ngajar di kampus yang anak-anak muda, tentu cara ngajarnya berbeda dengan cara yang lain. Ketika saya ngajarin anak-anak SD,
mengajarkannya itu hampir mirip sama sekarang. Iya. Mohon maaf, di dalam psikologi pendidikan itu begini. Kalau kita belajar psikologi pendidikan itu begini. Ya, semakin berumur seseorang, maka dia akan semakin kembali dengan masa kecilnya. Iya. Kembali ke nenek-nenek. Nah iya, coba mikir deh, nih ketika kita lahir dari segi fisik aja, nih dari segi fisik, ketika kita lahir, alis tipis, rambut tipis, gigi nggak ada. Ketika berumur usia Sama. 90 tahun, sama nggak? Sama. Sama kan? Kulit kering, sama nggak? Mohon maaf nih, baik kulitnya emang segar, kencang keriput, tulang lunak, bener nggak? Iya. Balik asam. Maka ketika kita ngajarin orang-orang, maaf ya, ketika ada orang yang ya kayak teman-teman semua lah, gitu. Itu kita gunakan metode untuk mahasiswa kabur. Iya, kabur. Emang Kabur, benar iya. kok. Ya. Masuk Tidak ngantuk membelas gitu. ya. Sekarang saya tidak membelas. Ya, pulang. Maaf, bukan bisa. Ya, tugas ya. Dibilang tua. Tersinggung dia nggak pulang. Jadi begitu. Iya. Ya, karena saya pernah ngajar, bukan saya ya. Saya menanya, ini yang sekarang saya pegang di Paru Serap itu jamaah awalnya itu yang ngaji sama guru yang lama. Kebetulan guru yang lama itu teman saya. Ya, sekarang pindah ke Bandung dia. Itu dia ngajar di situ. Awalnya muridnya ada 9 orang. Kita ya, 9 orang jamaah situ. Terus berjalan 1 tahun yang aktif cuma 4 orang dan akhirnya sampai 2 orang. Akhirnya apa, ditinggal lah tuh sama guru sama teman saya itu. Kenapa? Yang ngaji 2 orang doang, imam sama marbot yang ngaji. Imam sama marbot masjid. Sisanya nggak ada yang ngaji. Ngajinya bisa. Pas kita tanya-tanya, ternyata yang sekarang ngaji sama saya, yang awalnya 4 orang, sekarang alhamdulillah udah 63 orang. Ngajinya pada subuh. Ya, ada laki-laki, ada perempuannya sekarang. Saya tanya, kenapa dulu awalnya 9 orang kurang? Ini Ustaz, orang salah, kita disalahin terus. Udah lanjut baca suruh itu aja diputar-putar. Tapi kita kan jenuh. Kita pengen baca, pengen bisa gitu. Bukan buat diomelin. Ya, jadi anak-anak ya. Terus kenapa sama saya rame? Ya mau Ustaz masalahnya suruh lanjut aja. Ya gitu. Ustaz masalahnya suruh lanjut aja. Nah, bukan begitu, ada fasenya saya bilang. Kalau masih awal-awal ya harus begitu, nggak apa-apa. Contoh nih, saya ngajarin itu ada nenek-nenek usia 91 tahun. Ya dia berkata, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum, begitu bacanya. Kan kalau salah, saya betulin, Bu, walaqad, nggak dengar dia, pakai mic. Nggak dengar, udah lanjut aja, biarin lagi. Gitu kita suruh panggil. Nah, tapi yang udah lancar kita koreksi. Saya bilang begini Pak, begini Bu, begini Pak. Ya, sampai sekarang alhamdulillah ada anak mudanya minta. Kenapa malu katanya bapaknya rajin ke masjid kalau Sabtu pagi ngaji. Ustaz kapan ada waktu lagi buat ngajar sih? Saya ada waktu bisa nggak kalau minggu pagi, saya bilang Ahad pagi. Ustaz, saya kadang-kadang pada malam mingguan. Muda. Nah oke, bisanya kapan? Gimana kalau malam Jumat Ustaz? Kita kan nggak malam Jumatan katanya gitu. Ya udah, habis baca Yasin, Mbak Daisha kita ngaji. Alhamdulillah, semangat mereka. Ya, memang harus begitu awalnya.
kalau gimana sih Bapak udah usia 90 tahun belum bisa masak Iya. ya saya ngajarin itu dulu ngajarin apa jenderal polisi bintang 2 apa irjen ya pangkatnya ya. Di Lebak Bulus dia pengajar juga di PT IKA Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ya, itu sampai meninggal tuh beliau nanti sampai mau meninggal. Kalau dari nggak bisa huruf ainnya susah banget. Ya huruf ain itu belajar sama saya ketemu dengan setiap pertemuan baca Fatihah. Sampai pertemuan 2 bulan masih ngak juga. Iya, alhamdulillah tuh mendingan gampang. Seminggu dia beres. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih begitu aja 2 bulan. 3 bulan masuk ke 4 bulan mau Ramadan saya masih ingat. Dia bisa huruf ain, seneng banget. Pak Ustadz saya udah nadar kalau misalkan saya bisa nyebutin huruf ain saya mau nyantunin yatim. Ya udah nyantunin yatim mumpung Ramadan saya bilang. Nyantunin yatim. Belajar kalau lebih 2 tahun lebih yang sekarang. Saya kena COVID meninggal. Ya. Apa namanya dia apa sih namanya iya polisi pensiunan polisi jenderal bintang 2 orang Jawa Tengah dia tapi nggak bisa dia nyebutin huruf emang saya dulu juga di kampung hampir semuanya teman-teman saya begitu semua loh dia kalau mau ngaji itu ya saya bilang itu anak-anaknya mantu-mantunya suruh pada keluar Malu deh. dia mau ngaji itu pakai semangatnya luar biasa memang gampang ya, itu memang ya namanya umur ya saya ngajar dari 2016 saya masih ya kemudian 2018 2019 awal dia angkatan awal tuh meninggal ya, jadi seperti itu semangat buat belajar luar biasa dan anak cucunya semua pada belajar. Saya bilang Bu, saya nggak bisa kalau ngajarin sekarang polisi seperti Ustaz sebulan sekali ya insya Allah kalau sebulan sekali buat kontrol bacaan boleh sebulan sekali saya masih datang silaturahmi. Tapi untuk kesehariannya saya kasih murid-murid saya yang kebetulan kuliah juga di PTI lagi kan dia selama di PTI. Jadi mereka dekat kalau saya kan dari Ciledug lumayan kok. Artinya apa? Kita nih bisa belajar baca itu gampang. Sebetulnya baca itu gampang. Ya, yang sulit itu nyari waktu, benar nggak? Ayo udah. Sebetulnya kalau kita udah mulai baca dan ya 1 halaman aja kita paksa nih sehari 1 halaman, besoknya pasti keterusan. Dan ketika kita ninggalinnya itu kita kayak ninggalin sholat berat. Kalau nggak baca Al-Quran 1 hari serius saya nggak alami soalnya ya ketika kita nggak baca Quran itu kayak ada sesuatu yang hilang karena kita kesibukan 1 hari full gitu pulang ketiduran nggak baca Quran sama sekali pagi-paginya tuh rasanya sedih ya kayak ada yang nasihatin kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin memang harus dipaksa sih ya sesuatu kebaikan itu harus dipaksa kalau nggak dipaksa tuh sulit. Tapi ingat cobaan orang yang belum bisa sama orang yang udah bisa itu beratan yang udah bisa ya kayak saya sama kayak sedekah atau sedekah nggak kalau di kantong kita adanya 10.000 kita nggak segan-segan nyumbangin semuanya 10.000 ya kan tapi ketika kita udah kaya di kantong kita ada 1 juta nyumbangin 100.000 aja segen ya kan iya nggak Iya ngaruh. tapi ketika kita lagi susah makanya mumpung kita lagi belum bisa nih lagi semangatnya kantong dulu ya nanti kalau udah bisa kan belum tentu kita bisa mau baca jangan dikira orang yang udah pintar baca Qurannya lebih banyak dari orang yang belum bisa akan kasih apa
Iya, iya. Ini saya saksinya, karena saya ngalamin sendiri. Kalau bukan ditambah dipaksa, kalau bukan ditambah istiqomah, Iya benar-benar. susah. Tanya Kiai Imron, Kiai Marzuki dah. Beliau-beliau tuh mikir juga kan. Iya, kita selama ini sibuk aja aja. Kita sendiri banyak agak. Gitu. Ya, tanya Ustazah Muniah. Ustazah Muniah itu saya lihat yang paling istiqomah nih teman-teman Ustazah Muniah. Beliau kalau baca Quran itu ya waktu kosong buka Qurannya, waktu kosong buka Qurannya baca. Masya Allah. Saya pulang dari sini aja ngebut, ngajar tempat lain, ngebut kekejar. Kalau nggak kejar mereka ngomel, Ustaz gimana sih? Telat saya mah katanya dari Tanah Abang kecil itu deket, belum macetnya. Ya, jam 12 saya ngajar di sana. Pahalanya kan banyak urusan. Hah? Pahalanya banyak urusan. Ya untungnya kita ngajarnya Al-Quran. Iya. Ya, jadi kita nggak lepas dari baca Al-Quran lagi gitu kan. Sekarang ini kan kita belum praktek nih. Tinggal dikit. Nah, nggak apa-apa praktek tapi kita di hari Kamis. A2 sama apa tuh? Al-Insyirah. Al-Insyirah. Terus Al-Lail. Walaidina yang sya. Oh, hafalannya Ad-Duha sama Al-Insyirah. Hafalan. Al-Duha dan Al-Insyirah. Ya. Nanti di taktil 2 itu nanti ada hafalan ditambah 3 lagi. Ya, Ad-Din, kemudian Al-Qadar dan Al-Alaq. Yaqra. Iya, Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaqra yang agak susah dihafal. Muter-muter di bawah. Iya. Emang betulan bisa dia sama saya. Bukan Hah? tuh, kapan yang susah. Hurufnya bersama. Kalimatnya mirip. Kalimatnya mirip-mirip. Iya, kalimat. Bisa muter-muter di sini. Nah, sekarang saya nanya nih, selama ini yang susah baca Quran, apa yang dirasa susah? Istiqomah. Udah tahu jawabannya, Bu. Melawan ini kemalasan diri sendiri. Ya, hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, kalau memang hasil dari perlawanan hawa nafsu itu istiqomah. Ya, karena istiqomah itu khairu min alfi karomah. Kalau kita udah istiqomah dalam satu kebaikan, ya, itu kita udah menyamakan doa kita. Kalau kita berdoa, doa kita udah sama kayak doanya wali. Karena min alfi karomah, ya, lebih baik daripada 100 karomahnya para wali. Kalau kita istiqomah, ya, dulu nenek saya itu istiqomah ba'da maghrib sampai isya itu enggak gerak dari tempat sujudnya. Artinya dari pakai mukena, ya kan, sampai mukenanya nggak copot sampai waktu isya. Ngapain baca Quran? Yang dihafal aja.